Pemirsa, ada yang baru di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Kali ini bertambah koleksi satwa asal Amerika Selatan, yaitu hewan pengerat terbesar di dunia dan sempat viral di internet, kapibara. Seperti apa satwa menggemaskan ini? Berikut liputannya. Inilah satwa koleksi baru dari Kebun Binatang Surabaya, yakni kapibara. Ada dua satwa kapibara berjenis kelamin jantan dan betina bernama Samara dan Samiri. Sebelum diperkenalkan kepada masyarakat, sepasang kapibara ini sudah dikarantina selama beberapa hari dengan pantauan perawat satwa dan dokter hewan Kebun Binatang Surabaya. Tujuannya untuk melihat kondisi kesehatan dan perilaku satuannya. Kedua kapibara tersebut juga diberi vitamin dan makanan yang cukup. Sementara kandang kapibara juga dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu di daerah rawa atau yang dekat dengan perairan. Kandang kapibara memiliki area yang luas dan disediakan kolam untuk memenuhi kebutuhan berendamnya, mengingat kapibara merupakan satwa jenis semi-akuatik. Kapibara ini merupakan salah satu satwa unik import ya. Ini hidupnya dia dari Amerika Selatan. Ya, jenis mamalia atau binatang pengerat. Kayak orang awam itu tahunya ini pokoknya tikus ya, tapi bobot gitu. Mamalia pengerat, makanannya juga jenis satwanya adalah herbivora, makanan rumput, buah-buahan. Banyak pengunjung yang penasaran karena belum pernah melihat hewan kapibara yang memang merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Hewan ini banyak ditemukan di daerah Timur Andes, Kolombia, Venezuela, Uruguay, dan Buenos Aires, Argentina. Kayaknya excited banget sih pas tahu kapibara di KBS ini gitu. Ya seneng banget sih. Kalau bisa boleh megang, ya pengen megang banget nih. Penambahan koleksi satwa kapibara ini sebagai upaya Kebun Binatang Surabaya meningkatkan kualitas koleksi satwa yang ada sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi para pengunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Semarak peringatan HUT Jakarta ke-497 tak henti-hentinya digelar. Bukan hanya di kawasan wisata, peringatan HUT Jakarta juga dirayakan di pusat perbelanjaan, salah satunya di kota Kasablanka. Melalui Festival Great Sale, pameran fashion dan kuliner khas Jakarta digelar dengan potongan harga menarik. Puluhan tenan fashion dan kuliner menghiasi lantai dasar Mall Kota Kasablanka, Jakarta dalam Festival Great Sale. Festival dibagi menjadi dua, yakni sektor fashion dan kuliner. Di kategori fashion, beragam pakaian batik, kebaya, aksesoris, hingga kerjaan tangan produksi UMKM warga Jakarta dipamerkan dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Menariknya, pengunjung juga dapat membeli dengan mendapatkan potongan harga selama pameran berlangsung. Sementara untuk kategori kuliner, tersedia beragam jajanan tradisional mulai dari kue cubit, kue rangi pancong, kerak telur, hingga asinan. Jajanan tradisional ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk bernostalgia mencoba beragam kuliner tempo dulu. Tadi ngelihat jajanan banyak, jadi banyak jajanan masa kecil juga, jadi kita coba kue cubit tadi. Karena di zaman SD sih dulu sering beli kue cubit, sekarang udah jarang lihat di sekitaran kantor juga jarang, jadi mumpung lagi di sini. Semoga sih masih kayak gini gitu Kak, masih tambah rame lagi, tambah mewah lagi, tambah ada acara-acara lagi di bawah event kayak gitu sih Kak. Pengennya sih kayak buka acara lagi kayak gitu biar kita juga bisa ikut lagi buat kedepannya gitu. Festival ini dibuka pukul 10 pagi hingga 10 malam dan berlangsung sejak 17 Juni hingga 30 Juni mendatang. Nah, selain untuk menyemarakan peringatan HUT ke-497 Jakarta, pameran ini juga untuk membantu pelaku UMKM mempromosikan produknya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Laksana Tiara, iNews, melaporkan. Pemirsa, lanting, cemilan yang gurih dan renyah pasti sudah tidak asing bagi Anda yang tinggal di Kabupaten Kebumen dan juga di Jawa Tengah. Meskipun hanya terbuat dari singkong dengan bumbu dapur seadanya, lanting sendiri dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kebumen. Rasa lanting yang gurih dan renyah paling enak untuk camilan di waktu santai. Lanting juga cocok dijadikan lauk sebagai pengganti kerupuk. Rasa gurihnya akan membuat makanan lebih nikmat dan menambah selera makan. Awalnya, lanting hanya tersedia dalam satu rasa, yaitu rasa bawang. Kini sudah ada rasa pedas,
keju, dan rasa jagung bakar yang gurih dan enak. Cara membuatnya cukup sederhana. Lanting dibuat dari singkong yang dikukus. Kemudian dihaluskan, diberi bumbu bawang putih, ketumbar, dan garam. Dibentuk menjadi angka 8 atau bulat. Selanjutnya, menjemur lanting di bawah sinar matahari sampai kering. Kurang lebih 1 hari. Lanting digoreng dengan minyak panas hingga berwarna kuning kecoklatan. Terakhir, angkat dan tiriskan. Diamkan sesaat. Lalu taruh dalam toples atau plastik agar lanting tidak melempem. Bu, menurut Ibu rasa kelanting Ponorogo ini seperti apa? Ya enak, gurih, banyak, empuk. Ibu sering beli, Bu? Sering. Belinya di mana ini, Bu? Ini dekat pasar Karangcangkring, tempat Bapak Sutino. Bahannya apa saja sih, Pak, untuk buat kelanting, Pak? Singkong, Singkong dan apa? singkong sama garam bawang putih. Susah nggak, Pak, untuk bikinnya, Pak? Enggak, Nggak ya? iya. Pak, dalam sehari ini Bapak bisa bikin berapa? 1 kintal. Harga lanting cukup terjangkau, mulai dari Rp16.000 hingga Rp35.000 per kilogram, tergantung kualitas dan tempat membelinya. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Meski dengan keterbatasan fisik, namun bagi Irma Suryati, warga Kebumen, Jawa Tengah, tidak menjadi penghalang untuk menekuni usaha kerajinan keset. Usaha yang dimulai sejak muda mampu meraup cuan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Irma Suryati selalu memeriksa secara teliti hasil jahitan pegawainya sesama difabel berupa kerajinan tangan mulai dari keset hingga handicraft lainnya. Bersama suaminya, Irma Suryani telah merintis usaha kerajinan tangan sejak tahun 2002 silam. Hasil karyanya tak hanya dijual di wilayah Kebumen, Jawa Tengah namun juga merambah ke Jakarta. Dengan memanfaatkan limbah kain perca, Irma mampu meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Namun usahanya pernah hancur tahun 2005 akibat kiosnya di Pasar Karangjati terbakar. Tak ingin larut dalam kesedihan, Irma memindahkan lokasi usahanya ke kawasan Desa Karangsari, Kebumen, Jawa Tengah yang merupakan kampung halaman suaminya. Selain memasarkan karyanya secara langsung, Irma juga memanfaatkan media sosial. Usahanya terus berkembang hingga mempekerjakan 300 difabel. Akhirnya daripada saya melamar kerja selalu ditolak, lebih baik saya menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan pada saat itu karena saya kan aslinya kelahiran dari Kabupaten Semarang. Nah di Semarang itu kan banyak limbah garmen pabrik yang mencemari lingkungan seperti itu. Lah saya mempunyai inisiatif, saya mencoba membawa kain perca itu dibawa pulang. Akhirnya saya mengotak-atik kain perca itu dijadikan keset. Sejak kecil, Irma sudah menyandang cacat fisik akibat virus polio. Saat mencari kesembuhan di Rumah Sakit Ortopedi Solo, Irma bertemu dengan Agus Prianto yang juga penyandang difabel dan kelak menjadi suaminya. Yang kreatif untuk membuat kita untuk maju, dan pada umumnya untuk masyarakat umum itu mempunyai keterampilan dengan belajar dengan Bu Irma. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk peraih cuan bahkan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan.